Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar supply chain management. Boleh di next, Mas? Oke, sebelumnya kita saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok kami, terutama dari saya terlebih dahulu. Saya Arifah Sudraja dengan NIM 1020 2240 0119. Sebagai moderator selanjutnya teman saya. Saya Galih Hirpana dengan NIM 10 20 22 4068. Saya Raki Zawalawas dengan NIM 10 20 22 40 00 40 0076. Saya dengan Rahman Diken Muhammad El Karim dengan NIM 10 20 22 4000 47. Oke, selanjutnya kita akan langsung melanjutkan ke pembahasan. Boleh di next, Mas. Oke, materi presentasi yang akan kami bawakan bisa kembali dulu. Materi presentasi yang akan kami bawakan, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan penelitian, yang keempat ada analisis pencatatan manual, yang kelima ada jenis fase produksi yang dominan di UMKM Shanghai, yang keenam ada forecasting, yang ketujuh ada historial forecasting, yang kedelapan penerapan historial forecasting, selanjutnya contoh sederhana penerapan historical forecasting, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari kelompok 4. Boleh di next. Pada pendahuluan, UMKM memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap PDB. Namun banyak UMKM menghadapi tantangan efisiensi produksi seperti pemborosan bahan baku dan pengelolaan inventaris yang kurang optimal. Salah satu contohnya yang kita wawancarai adalah UMKM Shanghai. Sebagai contoh mengalami tingkat waste produksi yang tinggi akibat metode manual dalam perencanaan dan pencatatan stok. Selain itu, ketergantungan pada pemasok dengan lead time tidak konsisten memperburuk kondisi operasional mereka, meningkat biaya dan menurunkan daya saing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh sistem pencatatan manual terhadap akurasi data persediaan bahan baku di UMKM Shanghai? Yang kedua, sejauh mana manajemen persediaan manual mempengaruhi efisiensi proses produksi di UMKM Shanghai? Yang terakhir, yang ketiga, apa saja waste limbah produksi yang paling dominan terjadi pada UMKM Shanghai? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama, menganalisis pengaruh sistem pencatatan manual terhadap akurasi data persediaan bahan baku di UMKM Shanghai, serta mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan terhadap ketepatan informasi stok dan pengambilan keputusan produksi. Yang kedua, mengevaluasi dampak manajemen persediaan manual terhadap efisiensi proses produksi, khususnya dalam hal waktu tunggu, pemanfaatan bahan baku, dan potensi terjadi downtime produksi. Yang ketiga, ada mengidentifikasi jenis waste limbah produksi yang paling dominan terjadi pada UMKM Shanghai, serta mengukur dampak terhadap biaya operasional dan margin keuntungan usaha. Next, lanjut teman saya. Kemudian adalah pengaruh pencatatan manual. Di sini kita membagi menjadi 3 poin, yaitu kerentanan. Pertama itu dalam kerentanan kesalahan catat, data tidak real time, sama minim visibilitas. Poin kedua adalah konsekuensinya, yaitu overstock, kehabisan bahan seperti tepung 20 kilogram atau telur. Kemudian adalah potensi manajemen research planning yang kita canangkan, yaitu pencatatan terintegrasi minimalisir kesalahan manual. Next. Dari pengaruh pencatatan ini kita melanjutkan manajemen persediaan.
Manual dan efisiensi produk manajemen pengadaan memegang peran krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan input produk yang tepat, sehingga dapat secara signifikan mengurangi inefisiensi yang melekat pada proses manual dan membuka jalan menuju efisiensi yang lebih tinggi. Contoh itu masalah deteksi lambat, kekurangan bahan, perencanaan tidak tepat, dan kurang koordinasi. Contoh di UMKM Shanghai sendiri seringnya terhenti 30 menit karena kekurangan telur sehingga harus langsung beli. Selanjutnya, kemudian adalah jenis waste produksi yang dominan di UMKM Shanghai. Yang pertama itu overproduksi terjadi saat UMKM memproduksi lebih banyak dari permintaan aktual pasar yang menyebabkan produk tidak terjual dan menjadi kadaluarsa. Kedua, inventory waste terlihat dari penumpukan bahan baku seperti tepung dan telur yang tidak digunakan tepat waktu. Ketiga, itu waiting timbul saat produksi harus dihentikan karena kekurangan bahan baku yang tidak terdeteksi sebelumnya. Next. Setelah melakukan banyak hal, kita merencanakan sesuatu dengan rumus forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting adalah peramalan langkah krusial dalam perencanaan produk, terutama ketika mengimplementasikan sistem material requirements planning. Tujuan utama forecasting adalah untuk memprediksi permintaan di masa depan yang kemudian menjadi dasar bagi manajemen research planning untuk menentukan kebutuhan material dan menjadwalkan produksi secara efektif. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oh baik, sebelumnya dikarenakan kami tidak diberikan izin untuk melihat data penjualan UMKM Shanghai, maka kami bakal menggunakan historical forecasting. Yang pertama tujuannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Metode ini tidak memerlukan pengetahuan statistik yang mendalam atau perangkat lunak khusus yang mahal. Memanfaatkan data yang ada, UMKM Shanghai meskipun masih menggunakan sistem manual, pasti memiliki catatan penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Data historis ini adalah aset berharga yang dapat langsung dimanfaatkan untuk membuat perkiraan. Boleh di next, Mas? Lanjut ke penerapan historical forecasting. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat diikuti UMKM Shanghai untuk menerapkan metode historical forecasting. Yang pertama, kumpulkan data penjualan historis. Kedua, organisasikan data. Yang ketiga, hitung rata-rata penjualan. Yang keempat, identifikasi tren dan pola. Yang kelima, buat perkiraan awal. Yang keenam, validasi dan menyesuaikan berdasarkan faktor lain. Yang ketujuh, gunakan perkiraan dalam MRP. Boleh next, Mas? Di sini kita bakal ngelihat contoh sederhana penerapan historical forecasting. Misalnya UMKM Shanghai ingin memperkirakan penjualan produk telur dadar untuk bulan Juni 2025. Mereka memiliki data penjualan bulanan untuk produk tersebut selama 3 bulan terakhir, seperti yang ada di gambar. Mungkin selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas. Oke, terima kasih Mas Raki untuk kesimpulan dan saran dari kelompok 4. UMKM Shanghai menghadapi kendala dalam melakukan produksi akibat sistem manual. Jadi kesimpulannya sistem manual menyebabkan banyak kendala pada UMKM Shanghai seperti waste produksi dan downtime. Kami menyarankan agar UMKM Shanghai mulai menggunakan pendekatan forecasting berbasis data historis serta menyusun checklist dan jadwal produksi harian untuk meningkatkan efisien. Boleh di next, Mas? Oke, teman-teman, segitu dulu presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa nambah pengetahuan dan bermanfaat buat semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan, langsung aja kolom komentar. Sebelum kami akhiri, izinkan kami kasih sedikit penutup yang gong. Jadi langsung aja. Jalan-jalan ke kota Shanghai
beli oleh-oleh di tengah hari. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Semoga bisa membantu UMKM lebih mandiri. Jaya. 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 Wassalamualaikum. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.